Ada satu penyakit lama dalam diskursus keagamaan kita. Ketika doktrin goyah, yang diselamatkan bukan kebenaran, tetapi otoritas. Bukan ayat yang dibela, bukan teks yang diuji, melainkan siapa yang paling berhak bicara. Begitu pertanyaan menyentuh fondasi, tentang siapa yang sebenarnya ditaati, siapa yang menjadi rujukan final, diskusi langsung dialihkan ke istilah Arab, ke kitab ulama, ke cabang-cabang ilmu, ke kamu awam. Padahal, pertanyaannya sederhana, sangat sederhana. Apakah yang disembah itu satu, atau ada yang lain yang posisinya tak bisa disentuh kritik? Video debat Edis TV berikut ini bukan soal adab, bukan soal sopan atau tidak sopan. Ini soal satu hal. Apakah Islam hari ini masih berdiri di atas Al-Quran atau sudah berpindah tangan ke tafsir manusia yang tak boleh dibantah? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Enggak, yang saya ini kan ikuti Bang Edis itu belum lama sebenarnya. Sudah berapa lama? Ada video yang viral itu, Yang apa itu? Bang Edis di situ mengatakan bahwasanya Tuhannya umat Muslim itu banyak. Dua, Bang. Nggak Yang- banyak, Bang. Dua. Allah dan Ya, Muhammad. maaf, saya satu tulisan ya, dua bukan banyak ya. Yang itu kan persoalan yang Rob itu, ya persoalan kata Rob Oke. itu. Yang Anda tonton itu, lawan debat saya itu mengakui nggak? Atau itu hanya klaim saya? Gimana? Kan saya mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Waktu saya mengatakan demikian itu, pernyataan saya itu berangkat dari pendapat saya pribadi, atau lawan debat saya itu juga mengiyakan itu, mengakuinya. Oke, bentar ya. Karena Bang Edis pakai kacamata, saya harus menghargai penontonnya. Saya harus pakai kacamata Nggak juga. apa-apa. Ya, oke. Tapi kalau bisa HP abang itu digeletakin, Bang, biar nggak gempa bumi gini-gini terus. Soalnya gini Oh, terus iya. HP abang. Siap. Siap. Ya, Nah, gitu kan Udah. keren, Bang. Cakep. Ya, jangan, Bang. jadi Bang Edis gini. Sebenarnya kata Tuhan itu dalam bahasa Arab kan Rob ya kan? Betul. Arbaban itu jamak. Kalau kita belajar lughah bahasa Arab, itu jamak. Jamak itu lebih dari satu. Sedangkan yang Bang Edis bilang di sini Tuhan itu dua. Jadi dari sini saya kurang sepakat, Bang, gitulah. Bukan, Bang. Saya bukan ke situ. Biar kadang-kadang kita ini nggak diskusi buntu itu karena kita ini tidak di rel yang sama. Gini loh, Bang. Anda kan membahas mengenai video saya yang viral. Di mana di dalam video tersebut saya mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Ya. Nah, pada waktu saya mengatakan demikian itu, kesimpulan saya itu berangkat dari asumsi liar saya atau lawan debat saya itu mengiyakan itu. Asumsi Bang Edis liar. Asumsi saya. Baik, saya putarkan saja kalau begitu. Jadi, pada waktu itu, Bang, lawan saya itu, dia seorang apologet muslim. Saya nggak mau bilang apologet ya, pendebat muslim. Dia seorang pendebat muslim. Namanya itu adalah Daman Al-Mantiki. Al-Mantiki itu gelarnya, karena dia ahli mantik. Ya, dia memang sekolah agama Islam, dia memang seorang ustadz. Bahkan Zuma itu berguru sama dia. Jangan langsung lebih ini kan. Jangan, Bang. Ya. Nih, ini statement dia, dengarkan. Namanya Daman Al-Mantiki. Orangnya masih hidup sekarang. Asalnya dari Aceh. Dia juga termasuk anggota APII. Ya, nih, dengarkan omongan dia. Perhatikan. Ya. Dia mengatakan saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi dua. Memang Robnya itu ada dua. Jadi banyak umat muslim tuh ketakutan, Bang.
ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya ketakutan untuk mengatakan kebenaran tersebut. Begitu. Tetapi Daman itu saya tantang, berani nggak kamu mengatakan itu secara umum? Akhirnya dia mengatakan bahwa memang Muhammad itu adalah Rob kalian. Begitu. Jadi itu tidak berangkat dari pendapat pribadi saya. Bahkan lawan debat saya itu mengiyakan. Silakan, Pak. Jadi ini Bang, saya mengutip daripada salah satu karya yang ditulis oleh namanya ulama yang memang sudah wafat, bukan zaman sekarang, namanya Burhanul Islam Az-Zarruzi. Namanya Burhanul Islam Az-Zarruzi. Nama kitabnya Ta'alim Al-Muta'alim. Beliau bahas, dia mengutip satu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, di situ dia katakan gini, namanya sebelum saya bahas lebih jauh, dikatakan seperti ini: siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal kepada Tuhannya. Di sini beliau lanjutkan lagi, maksudnya mengenal diri ini, mengenal apanya? Beliau katakan bahwasanya man arafa ajaza nafsahu faqad arafa qudratullah. Dia di sini mengatakan bahwasanya siapa yang telah mengenal ajaza, kelemahan. Sebentar Bang, itu udah jadi nabi belum dia itu Bang? Kalau belum jadi nabi, nah kita sampai kesampingkan dulu. Karena begini Bang, yang saya sangat prihatin itu, banyak orang Islam itu Bang, kitab sucinya itu bukan Al-Quran lagi, tetapi kitab karangan ulama ini, dalam kitab ini, dalam kitab itu. Yes, Bang Edis, ini saya lanjutkan dulu ya, sebentar, ya, boleh. Iya, masalahnya Bang, kita tidak pada substansi pokok pembahasan. Kita ini kan membahas mengenai statement lawan debat saya, sehingga kami mengambil satu kesimpulan bahwa Rob kalian itu memang Allah dan Muhammad. Apakah Anda setuju atau tidak setuju gitu? Ya nanti di situ saya akan bicara persoalan itu. Tapi tolong jangan dulu potong. Iya Bang, tapi kebut lah Bang, karena jadi bahas kitab-kitab itu nanti Bang. Jangan-jangan Anda tukang jualan kitab lagi nih. Enggak, maksudnya gini Bang. Kita sebagai orang Muslim itu, bagi orang yang awam ya Bang Edis ya gini. Bagi orang yang awam itu, dia harus mengikuti ulama. Oke, gimana ayatnya Bang? Disuruh Bang, itu adalah racun yang diucapkan oleh para ulama di pondok-pondok pesantren. Supaya apa? Supaya pondok pesantren tetap laris. Enggak gitu maksudnya. Bang, coba gini, Anda buka Al-Quran, di mana di situ perintah, wahai kaum muslimin, ikutilah ulama mana? Bentar ya Bang Edis, bentar, saya jelasin dulu. Ya itu satu pertanyaannya. Apa tadi Bang Edis tanya? Saya tulis, soalnya saya pelupa soalnya. Enggak, bukan di situ bahasan kita. Bahasan kita tadi Bang adalah bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Apakah Anda setuju? Oke, lanjut ya Bang ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu masih dalam hal yang tadi, nanti kita balik lagi. Boleh Bang Edis? Iya Bang, tapi waktu kita nggak banyak Bang, karena banyak orang yang mau naik. Gitu. Iya, tapi ini kan terkait dengan ketuhanan juga, ya kan? Supaya ini buat penambahan penambahan wawasan kepada umat Muslim yang masih awam-awam juga, termasuk saya juga. Saya berusaha untuk. Oke, simpelnya gini aja Bang, saya tanya sama Anda setuju nggak bahwa Muhammad itu adalah Robnya daripada umat Muslim? Enggak setuju. Tidak setuju. Nah, sebaiknya, makanya saya bilang Bang, sebaiknya kalian itu harus mengadakan muktamar atau rapat besar, atau bahasa Kristennya itu konsili. Kalian harus melakukan konsili untuk menentukan apakah Muhammad itu Rob atau bukan. Karena yang satu bilang Rob, yang satu bilang bukan. Sebentar, kalau ada di sini si Azam, coba teman-teman panggilin si Azam dulu. Azam itu juga dia ustadz dia. Mana Ustadz Azam ini? Aduh, supaya kalian berdiskusi nih, melakukan konsili. Mana ya? Iya. Ya, sambil nunggu dia nanti datang. Semoga dia nonton nih si Azam ini, biar dia, atau si Daman Al-Mantiki, atau Ustadz Tasik Ngaji, atau Yusuf PI bahkan. Oke, ini Bang, kenapa kita itu harus mengikuti ulama bagi umat Muslim? Karena ulama itu punya pemahaman terkait dengan Al-Quran itu lebih dekat dibanding kita, lebih dekat. Kenapa? Karena mereka mempunyai alat
alat untuk memahami Al-Quran tadi. Bayangkan nih Bang Edis. Untuk memahami Al-Quran saja, menafsirkannya bukan memahami. Untuk menafsirkan Al-Quran saja, dia butuh 15 cabang ilmu. Nah, ini udah saya bilang ya. Ini pasti orang lulusan pondok pesantren ini udah pasti ini. Iya, ya, saya mau nanya sama Bang Edis, Al-Quran itu kan diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat tabi'in, kemudian kepada para ulama. Jadi begini, kita nggak bisa, makanya saya bahas tadi yang kitabnya Burhanul Islam Az-Zarnuji tadi itu. Beliau bilang begini, wala ya'tamidu ala aklihi nafsihi wa aklihi, dan janganlah engkau menyandarkan kepada dirinya sendiri dan akalnya sendiri. Kenapa? Karena akal kita itu, diri kita itu bisa salah, Bang. Untuk menafsirkan Al-Quran itu bisa salah, apalagi orang awam, ya kan? Bayangkan orang yang memahami, ya, orang yang sudah paham bahasa Arab, udah jago-jago bahasa Arab, belum bisa menafsirkan, apalagi orang yang tidak paham bahasa Arab, ya kan? Sedangkan untuk menafsirkan Al-Quran saja dia butuh 15 cabang ilmu, yaitu yang pertama ya, saya sebutkan ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan masih banyak lagi. Oke, Jadi baik, kalau misalkan Abang Edis mau memahami Al-Quran dengan menggunakan terjemahan aja itu keliru, Bang. Contoh ya, saya contoh aja nih Bang Edis, saya contoh. Di dalam Al-Quran itu suratul Baqarah, kalau nggak salah teman-teman ya, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah bilang gitu. Gini. Allah bilangnya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya Muhammad, fa inni qarib, maka katakanlah bahwasanya saya ini dekat. Nah, dalam bahasa Arab, qaribun itu kan dekat, Bang Edis. Qaribun itu kan dekat. Ya, kalau sebagai orang awam seperti kita, seperti saya Idan ini, orang awam ini yang tidak bisa menafsirkan Al-Quran, seperti Bang Edis ini, ya kan, seperti namanya, ya yang nggak punya keilmuan untuk mendekatkan kepada Al-Quran itu sendiri. Dia kalau mau memahami Al-Quran Allah itu dekat, ya kan, boleh namanya bertadabur, tafakur boleh. Ya kan, untuk meningkatkan amal-amal dia. Tapi kalau misalkan dia menafsirkan bahwasanya qaribun Allah itu dekat kepada hambanya dalam artian dekat wujudnya, itu salah, itu udah masuk tafsir. Nah, kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala dia itu dekat dalam artian wujud, berarti Allah bertempat, sedangkan Allah itu nggak bertempat, Bang Edis. Ya kan, Allah itu nggak bertempat. Makanya qoribun yang dipahami sini, kita mengutip para ulama lagi, qoribun yang dipahami di sini adalah qoribun bil ilmi wal ijabah, dekat dengan ilmu dan doa di sini. Begitu Bang Edis. Saya tanggapi ya. Nah, ya. Baik, saya tanggapi. Baik, kita kasih dulu dia apresiasi ya. Kita apresiasi. Jadi begini Bang, apa yang Anda utarakan ini, sayang 1000 sayang, itu adalah karangan para ulama. Jadi begini Bang, Islam itu Bang adalah apa kata Al-Quran dan apa kata Muhammad. Setuju nggak? Gimana? Islam adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Bukan apa yang dikatakan oleh selain daripada itu, setuju? Ya, dikatakan Muhammad itu namanya hadis. Namanya hadis. Teman-teman. Bang, saya ulangi satu kali lagi ya. Maksudnya saya tanya kepada... Saya ulangi satu kali lagi, Bang. Maksudnya saya nggak bilang gitu, maksudnya saya tanya. Apakah yang dikatakan Nabi Muhammad itu hadis atau bukan? Iya, kan perkataannya kan diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Ya udah, lanjut. Ya udah, lanjut. Ya, jadi Anda setuju nggak bahwa Islam itu adalah apa yang tertulis dalam Quran dan apa yang tertulis dalam ucapan Muhammad? Iya, setuju. Oke, baik. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Anda ini tidak mengajarkan agama Islam. Anda ini mengajarkan agama ulama. Saya kasih contoh. Oh, mengajarkan agama ulama gimana tuh, Bang? Iya, karena Anda tidak mengatakan apa yang tertulis dalam Quran. Di dalam Al-Quran tertulis begini. Di dalam surat Yunus, ya, ayat yang ke-92. Dikatakan, jikalau kamu ragu-ragu, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul nggak?
Ulangi. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka Ya. bertanyalah kamu kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Coba Lanjut, dicek dulu lanjut. ayatnya. Surat Yunus ayat 90. Sebentar ya. Saya sebentar. Ada HP satu lagi nggak situ, Bang? Saya pakai satu HP. Oke, Yunus. Sebentar ya. Bang Edis, boleh baca ayatnya nggak? Bentar, sabar. Bisa nggak baca? Itu ada di dalam Quran, surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, yang artinya jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Bacanya sampai selesai dong. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, jadi kalau Arabnya. fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fasalil lazina yaqra'un unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunna minal mumtarin. Yang artinya tadi itu. Nah, Ya. kalau ragu-ragu, kalau memiliki pertanyaan, kalau punya keraguan, suruh apa menurut ayat ini? Suruh tanya kepada ulama atau suruh tanya kepada orang membaca kitab sebelumnya? Kita tanya, kita kan Sebentar Bang, dicek dulu, coba cek dulu, coba buka surat Yunus ayat 94. Ini kita harus sadarkan ini umat, karena umat ini sudah disesatkan oleh yang namanya asumsi liar. luas gimana tuh? Iya, sebentar. Nggak ada tadi bilang harus memahami 12 cabang, 15 cabang ilmu. Itu Bang Wiro Sableng, Bang. Waktu Wiro Sableng ingin menghadapi musuh beratnya, contohnya sepasang setan dari Tenggarong, maka dia harus memahami 15 cabang ilmu kanuragan dan 10 ilmu kadikjayaan. Bang, Itu yang itu saya tonton. Ini makanya saya bilang, Bang, kita harus bisa membedakan mana memahami Al-Quran dengan film Wiro Sableng. Bang Edis, Enggak, sebentar, Bang. Coba dibaca dulu, biar kita enak. Coba dibaca dulu. Surat Yunus ayat 94. Yuk. Oke, siap. Bang Edis nggak mau ditanya balik ya? Oke. Tidak baca. Ya, Bang, apa ayat surat Yunus? Surat Yunus ayat 94. Bang, jangan keluar dari aplikasi, Bang. Kalau Abang keluar dari aplikasi, nanti Abang kepental. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Aduh, nanti Anda kepental, Bang. Hei, halo. Bang, jangan keluar dari aplikasi. Iya. Anda itu harus tetap di situ. Maksudnya ambil Al-Quran Anda. Atau kalau Anda tidak mau, biar saya bacakan dari sini. Oke. Ada Al-Quran nggak Ada sih? dua ya. Ada dua ya. Iya, bentar. Ada. Dan wajah Abang jangan separuh-separuh begini, seolah-olah Abang sudah mulai malu begini. Maksudnya Malu dia orang. Gini loh, Bang. Bang Edis, saya nggak malu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman, support saya teman-teman. Ayo, support saya. Nah, silakan. Wajah jangan separuh, Bang. Kayaknya mereka ini memang sulit ngomong mereka ini, teman-teman, nggak tahu kenapa mereka. Nah, gitu Mana ya. Bang Azam, kalau boleh naik yang tadi dipertanggungjawabkan Iya, persoalan yang tadi. Azam nanti kalau ada saya naikkan. Ya, oke. Belum ada dia, teman-teman. Ustaz Azam, coba kalau ada naikkan aja dia. Karena mereka ini, teman-teman, memang malu-malu mengakui Muhammad itu Robnya. Surat Yunus ya Bang ya? Ya, ayat 94. Yunus, bentar. Surat Yunus. Bang, wajah Abang itu di layar itu separuh, Bang. Iya bentar, saya cari dulu gitu loh. Anda mencari surat Yunus aja nggak ketemu-ketemu, tapi kalau suruh nyari kitab ulama langsung ketemu. Makanya saya bilang, mereka ini tidak percaya isi Al-Quran, teman-teman. Mereka ini percayanya kitab karangan ulama. Qurannya tutup rapat. Keren gimana ya? Iya, kalian ini Al-Qurannya kalian tutup rapat. Yang kalian buka itu kitab karangan ulama-ulama itu. Oh gini Bang Edis, kan Coba dibaca dulu saja, Bang. Dibaca saja dulu surat-surat Yunus ayat 94 tadi. Coba.
Adakah Ya, di situ sebentar, kalau makanya kamu ragu-ragu tentang Quran ini, belajarlah kamu ilmu nahwu sorof, balaghah, mantek? Nggak ada, Bang. itu tafsir, Bang. Itu tafsir. Itu Iya, tafsir. makanya Bang, Islam tadi kan saya bilang Bang, Islam itu adalah apa kata Quran. Itu loh, bukan Islam itu bukan kata ulama, Bang. Islam itu apa kata Quran. Bukan itu loh, Bang. Gimana sih? Ya kan tadi kan saya sudah kasih contoh tadi, Bang. Ya udah coba Ya, dibacakan dulu saja. contohnya. Surat Yunus 94 dulu, coba baca dulu. Yunus 94. Iya, itu dia. Makanya jangan diganggu kefokusan saya gitu loh. Anda mencari surat Yunus saja nggak ketemu-ketemu. Ketemu, ini udah ketemu, tak tinggal cari ayatnya aja nih. Ya kan? 208. Karena tulisannya kecil, soalnya tulisannya kecil mushafnya. Bilang aja Bang, tulisannya karena kecil. jarang buka Quran gitu Bang. Loh, Bang, saya ingatkan kepada Coba dibaca saja Bang. Bang jangan kemana-mana lagi, coba dibaca saja, ayo. Enggak, kalau dibilang saya jarang buka Al-Quran, saya ini penghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kalau misalnya Anda hafal, Anda sering ini, tapi kenapa buka itu saja kok lama? Ya udah coba bukakan Bang. Itu Coba saya bukakan Yunus. bukan Yunus nggak 94. buka, gitu loh. Bang, ini sudah 30 menit Bang, nggak kebuka ketemu ayatnya itu. Coba mana? Ketemu Bang. Bentar, ini kecil, soalnya mata saya ini kecil nih, maksudnya gitu, mushafnya tulisannya kecil. Ada kan? Iya Bang, kalau makanya saya bilang seandainya tulisannya besar, Anda pasti udah keluar dari agama Islam. Loh, kok gitu? Lu karena tulisannya kecil, Anda nggak lihat gimana? Kalau Anda lihat, Anda pasti keluar dari agama Islam gimana? Silakan. Bentar dulu dong. Panggil Bang Ajam. Udah laleran Bang di sini Bang, udah laleran nih, udah laler. Orang nyari surat Yunus aja nggak ketemu. Tunggu, bentar. Inilah yang disebut dengan Hafiz. Iya, karena baru ngafal 5 juz. Sih. Sampai tahun depan kayak gini Bang. Coba mana? Oh, hilang lagi, dijeda lagi. Makanya saya bilang teman-teman, saya kalau ngomong ya, itu nggak ngasal-ngasal saya ngomong. Belum pernah ada sejarahnya orang Islam itu lebih ngerti Quran daripada saya. Belum ada. Ini bentar lagi dia lari nih. Udah dibisukan, keluar dari aplikasi. Tangan saya di sini ya, lihat nih. Nih nanti bentar sendiri dia nih. Gimana Idan? Kabur kan? Kabur gimana tuh? Mana surat Yunus 94-nya? Tunggu, jelasin dulu esensi kamu mengatakan seperti itu apa. Kan Dibaca dulu Bang, surat Yunus 94 tuh baca dulu. Baru kita lanjutin. Gimana kita mau lanjutin Bang? Karena Anda saja memakai Al-Quran itu dengan terjemahan, gitu loh. Ya udah, silakan versi aslinya coba, silakan. Gimana bunyi aslinya? Jangan-jangan terjemahannya itu salah, teman-teman. Coba silakan. Coba ayo. Coba dibaca Arabnya tadi saya tanya. Coba dibaca Arabnya tadi. Oke. Ayat 14 kan? 94 Bang. Makanya saya bilang pantesan Abang masih jadi orang Islam terus. Yunus 94. Ayo coba. Bayangkan seorang hafiz saja kayak begini, apalagi orang awam. Ya, hafiz itu nggak perlu hafal 30 juz. Ya kan? Kalau dia sudah malu, 1, 2. gini, Abang kalau sudah malu dilihat orang, berarti selesai kita Bang. Abang sudah malu? Belum, saya nggak malu. Saya Ya udah, coba baca. Saya nggak malu. Baca coba. Saya nggak malu. Surat Yunus. Ya udah, tadi kan bilang mau baca dulu. Baik, saya bacakan. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, fas'al lillazina yukra'unal kitaba min qablik. Yaitu tentang apa yang kitab yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya umat muslim punya keraguan, disuruh apa sama Al-Quran?
Bagaimana pertanyaannya? Kalau umat muslim punya keraguan-raguan tentang apa yang Iya. diturunkan, Hmm. maka menurut ayat Al-Quran suruh apa? Suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum umat muslim itu. Setuju? Ya. Nah, makanya yang kalian lakukan seharusnya ini. Kalau misalnya kalian buka Quran, kok saya nggak tahu ini? Tanya sama pembaca kitab sebelumnya, yaitu Injil, pembaca Injil, dan pembaca Taurat. Tetapi Berarti yang itu kalian... tafsiran. Kok tafsiran? Ya sudah, suruh nanya sama siapa kalau begitu ini? Terus maksudnya Anda memahami itu dari mana? Maksudnya pemahaman Anda sendiri atau dari siapa? Dari kata-kata, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa orang-orang yang Iya. membaca kitab sebelum kamu? Sebelum orang umat muslim, siapa? Ulama. Bang, tidur di bawah dulu. Tidur di bawah dulu, Bang. Kalau kita lanjutin terus nanti sakit kepala, Bang. Ulama itu munculnya bahkan setelah Muhammad meninggal. Ulama-ulama itu datang setelah Muhammad, para sahabat meninggal. Nah, itu baru muncul era ulama. Masa Muhammad suruh nanya sama orang yang lahir setelah Muhammad? Aduh, berat. Saya bacakan ya. Nih loh. Jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, tanyalah kepada ulama. Ulamanya lahirnya nanti setelah Muhammad meninggal, gimana? Pola pikir kalian gimana sih? Aduh. Gimana? Sejak awal, isu yang dibawa dalam diskursus ini sebenarnya sangat jelas dan terdefinisi dengan baik. Pernyataannya bukan bahwa umat Islam menyembah dua Tuhan secara teologis, melainkan dalam praktik beragamaan, otoritas ilahi tidak berhenti pada Allah, tetapi juga melekat pada Muhammad. Bukan semata sebagai nabi dan rasul, melainkan sebagai sumber kebenaran absolut, yang ucapannya tidak boleh diuji ulang. Ini adalah kritik terhadap fungsi, bukan terhadap label. Namun respons yang muncul bukanlah bantahan terhadap fungsi tersebut. Yang muncul justru pengaburan makna. Rob itu jamak. Itu asumsi liar. Itu masalah linguistik. Itu persoalan bahasa Arab. Padahal kritik yang diajukan tidak berdiri pada level gramatika, melainkan pada level praktik religius yang nyata dan teramati. Mari kita perjelas persoalannya. Jika dalam praktik beragamaan umat Islam hari ini, ucapan Muhammad tidak boleh dikritik atau diuji dengan Al-Quran. Hadis diperlakukan setara atau bahkan lebih operasional daripada Al-Quran, dan umat dilarang memahami teks wahyu tanpa perantara otoritas ulama. Maka, secara fungsional, siapakah yang memegang kendali normatif atas iman umat? Pertanyaan ini tidak emosional. Ini pertanyaan analitis. Di titik inilah strategi klasik dimainkan. Diskusi digeser dari apa yang dikatakan teks menjadi siapa yang berhak menafsirkan teks. Muncullah dogma-dogma yang telah lama menjadi benteng pertahanan. Al-Quran tidak bisa dipahami tanpa 15 cabang ilmu. Orang awam wajib ikut ulama. Akal pribadi itu berbahaya. Pemahaman mandiri akan menyesatkan. Namun semua pernyataan ini memiliki satu kelemahan fatal. Tidak satu pun berdiri di atas perintah eksplisit Al-Quran. Ketika pertanyaan diajukan secara langsung, di mana Al-Quran memerintahkan umat untuk mengikuti ulama, jawaban yang muncul bukan ayat, melainkan rujukan ke kitab-kitab ulama itu sendiri. Ini bukan argumen, ini sirkularitas epistemik. Ulama dianggap otoritatif karena ulama mengatakan demikian. Tafsir dianggap benar karena penafsirnya punya otoritas. Otoritas dianggap sah karena diwariskan oleh otoritas sebelumnya. Tidak ada verifikasi tekstual, tidak ada mekanisme koreksi, tidak ada ruang falsifikasi. Lebih jauh lagi, ketika ayat Yunus 94 diangkat, diskursus justru mencapai titik krusial yang sering dihindari. Ayat tersebut secara tekstual dan eksplisit menyatakan bahwa apabila terdapat keraguan terhadap wahyu, maka rujukan yang dianjurkan adalah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Secara historis, frasa ini tidak mungkin merujuk pada ulama Islam, karena ulama sebagai institusi baru muncul setelah wafatnya Muhammad. Kronologis,
klaim tersebut tidak koheren. Namun, alih-alih membahas problem ini secara serius, yang terjadi justru penolakan implisit melalui strategi non-substansif, cemoohan personal, delegitimasi intelektual, dan pengalihan isu teknis. Pakai terjemahan, tidak menguasai bahasa Arab, tidak punya sanad keilmuan. Ini bukan respons akademik, ini mekanisme pertahanan doktrin. Sebab jika ayat itu diterima apa adanya, tanpa pagar tafsir buatan, maka runtuhlah satu bangunan besar dalam struktur otoritas keagamaan. Klaim bahwa hanya ulama yang berhak menjadi jembatan antara teks dan umat. Dan ketika jembatan itu runtuh, umat berhadapan langsung dengan teks, tanpa perantara, tanpa izin, tanpa pengawasan. Di titik inilah muncul ketakutan yang sebenarnya. Masalah umat Islam hari ini bukan kurang ilmu, bukan kurang kitab, bukan kurang guru. Masalahnya adalah ketakutan struktural terhadap teks itu sendiri. Takut jika Al-Quran dibaca tanpa pagar, takut jika umat berpikir tanpa restu, takut jika Muhammad diposisikan secara konsisten sebagai rasul, bukan sebagai figur yang secara fungsional mengambil alih otoritas Tuhan. Ketika agama harus dilindungi dari ayatnya sendiri, ketika kitab suci harus dikunci oleh otoritas manusia, maka yang sedang dipertahankan bukan iman, melainkan kekuasaan simbolik. Dan selama pertanyaan dianggap ancaman, selama kritik dicap penghinaan, selama akal diposisikan sebagai musuh iman, maka perdebatan ini akan terus berulang. Bukan karena kebencian, bukan karena niat merusak, melainkan karena ada ketegangan yang belum diselesaikan secara jujur. Siapakah sebenarnya Rob yang ditaati umat? Allah sebagaimana tertulis dalam Al-Quran atau struktur otoritas manusia yang mengklaim berbicara atas namanya? Selama pertanyaan ini tidak dijawab secara terbuka dan konsisten, diam pun akan terus melahirkan keraguan.